saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan koperasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga Pacet lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Ledakan terjadi di SMAN 72 Jakarta di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat 7 November 2025 siang. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel kami. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Todewis Fleris Paulus, menjelaskan peristiwa ledakan terjadi sekitar pukul 12.15 WIB di masjid atau musola yang ada di sekolah tersebut. Ada 2 kali ledakan, satu di belakang dan satu dekat pintu masjid atau musola, kata dia. Sebelumnya, Totong, salah satu saksi yang mendengar ledakan, menceritakan bahwa peristiwa terjadi pada Jumat 7 November sekitar pukul 12 siang. Jam 12, pas mau sholat, ledakan terjadi, ujar Totong, dikutip dari siaran Kompas TV. Lagi sholat Jumat, yang langsung meledak gitu, sekitar itu langsung bubar, langsung pecah, langsung pada keluar semua. Ini karena ketakutan, ujar Totong. Totong mengaku mendengar 3 ledakan yang terjadi pada waktu pelaksanaan sholat Jumat. Di tengah masjid, di masjid, dan di luar. Ada 3 kayaknya. Ada 3 titik, ujarnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, membenarkan adanya benda yang menyerupai senjata api di TKP. Kita belum bisa memastikan rakitan atau pabrikan, tapi benar ada benda seperti senjata, katanya saat dikonfirmasi kantor berita Antara. Mengatakan benda mirip senjata yang ditemukan di lokasi tersebut hanyalah senjata mainan. Ada gambar itu, tapi ternyata senjata mainan. Senjata mainan bukan senjata beneran. Setelah kami cek itu senjata mainan, katanya di SMAN 72 pada Jumat 7 November. Namun demikian, Penolak Dewis tidak menjelaskan secara rinci di mana lokasi persisnya senjata tersebut ditemukan. Dirinya juga belum bisa memastikan siapa pihak yang membawa senjata mainan tersebut. Ia meminta masyarakat untuk tenang dan tidak mengambil kesimpulan bahwa aksi ini merupakan bagian dari serangan terorisme. Jangan jumping conclusion bahwa ini aksi teroris. Kita belum sampai ke sana, kata dia. Berdasarkan foto yang didapatkan, kantor berita Antara, terdapat 2 benda mirip senjata api terdiri 1 senjata laras dan 1 pistol. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan terduga pelaku peledakan di SMAN 72 Jakarta berusia 17 tahun. Saya mendapat informasi pelaku masih dalam dioperasi, ujar Dasko di RS Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Jumat 7 November. Usia terduga pelaku adalah 17 tahun, ujarnya. Saat dikonfirmasi, apakah terduga pelaku merupakan pelajar SMAN 72, Dasko enggan menyampaikan keterangan lebih lanjut. Nanti biar kepolisian yang akan menyampaikannya, katanya. Sejumlah media mengutip pernyataan beberapa pelajar SMAN 72 yang menyebut terduga pelaku ledakan adalah seorang siswa yang kerap mengalami bullying atau dirundung siswa lain. Saya menduga siswa ini ingin balas dendam dan bunuh diri. Tadi saya lihat ada 3 jenis bom dan hanya 2 yang meledak, katanya. Media Kompas.com mengutip penuturan seorang pelajar yang menyebut terduga pelaku selalu menyendiri dan sering membuat gambar mengerikan. Pelajar tersebut juga mengatakan terduga pelaku sudah tergeletak di area belakang sekolah setelah ledakan terjadi. Karena kejadian ini, Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri, mengatakan beberapa orang menderita luka bakar hingga gangguan pendengaran akibat ledakan. Data awal yang kita terima, kurang lebih 54 orang. Mungkin ada luka ringan, ada yang luka sedang, dan tadi ada yang sudah pulang, katanya. Sebagian luka bakar, ada yang kena serpihan, dan ada luka kecil, dan ada beberapa yang telinganya terganggu, tuturnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk berikan like dan subscribe Anda. Nantikan berita terbaru hanya di RRV Media. Ada-ada saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan koperasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga Pacet lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin
yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Media